Dari Fatihan nggih. Ridullah li ghufrani dzunubina wal maghfi sayyi'atina wa tabdilal hasanata li salamatin wal husni maqasidina wa li salahi umurina wa li salahi ahlina wa li salahi auladina wa li salahi talamidina wa li salahi wa li salahi baladina wa li salahi ma'hadina wa li salahi darina ya Allah wa li husni ta'allumina wa li salahi akhlaqina wa li salahi dinina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع الأنبياء والمرسلين خصوصا للأزم منهم عليه الصلاة والسلام وبلغ بالملكة شفيهم فينا يا رب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالعقد لجميع الأولياء من مشرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا خصوصا إلى سلطان الأولياء شعب القاتل الجيلاني شعب البدوي شعب القرن شعب قاسم الجنيد شعب الرفاعي شعب الأشن الشاذلي وخصوصا إلى أولياء تسعة وأولياء البلدة هؤلاء يزورون من الظلم في مقاماتهم يا الله شفيهم فينا يا رب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah hadir jami' masyayikhina wa mu'allifi kutubina khususan bayi jazul uskan punya radia jazuli kami jazuli munif jazuli muntasirat jazuli jazuli fa'amu industri nasir abdi tukri tahlan wa musannifi hadul kitab ya Allah Syekh Nawawi al-Baghdadi. Allahumma ya Allah a'id alaina barakatihim wa mazayahum wa ulumahum wa karamatihim syafi'hum fina ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahi ngami ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat belaka. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi kedue Allah alladzi ja'ala kang dadekake sapa Allah al-ilma ing ilmu arfa'as sifati ing luweh luhure pira-pira sifat al-kamaliyati kang bangsa sempurna apa sifat. Sedikit pembukaan dari Imam Nawawi.
Segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan ilmu sebagai sifat yang paling mulia di antara sifat-sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam ilmu tauhid setiap apapun sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlepas dari sifat ilmu. Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Esa, Allah Ta'ala tidak ada yang setara, dan lain-lain. Semua sifat wajib yang ada 20 bagi Allah Ta'ala itu selalu keterkaitan dengan sifat ilmu, sehingga sifat ilmu itu menjadi sifat yang paling mulia, melebihi sifat-sifat kesempurnaan yang lain bagi Allah Ta'ala. Begitu pula Allah Ta'ala mengajarkan yang sudah sering kita bahas dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwasanya Allah Ta'ala pertama kali ayat yang turun itu kan ayat Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq itu lagi. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Termasuk salah satu ayat yang pertama kali turun itu adalah menjelaskan Allah Ta'ala itu zat yang mengajari, yang mempelajari kepada para manusia. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya sifat yang mulia itu adalah mereka-mereka yang mau mengajari kepada orang lain, seperti yang dicontohkan dalam ayat tersebut. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang paling mulia. Yang paling mulia artinya apa? Alladzi 'allamaniku, yang mempelajari manusia tentang ilmu pengetahuan. Itu salah satu ayat yang pertama kali turun menjelaskan tentang keilmuan. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun an ing sak temeni kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Allah, wahdahu hali deweni Allah, la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah, alladzi khassa kang nretentokake sapa Allah man ing wong syaa kang ngersakake sapa Allah ingman min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah bil ma'asidi kelawan pira-pira kamulyan al hukmiyati kang bangsa hukum. Saya bersaksi tentang Imam Nawawi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah zat yang esa, tidak ada yang menyekutukan, dan Allah adalah zat yang menentukan kepada hamba-hambanya mendapat kemuliaan tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu mengandung berbagai macam hukum, yang mana hukum itu mengatur pribadi manusia, mengatur sosial manusia, mengatur bagaimana seharusnya manusia kepada Sang Pencipta. Nah, itu semua dijelaskan, dan Allah Ta'ala lah yang memberi kefahaman, yang memberi keilmuan kepada mereka-mereka yang memiliki ilmu. Itu Gusti Allah Ta'ala. Nah, karena Imam Nawawi itu adalah salah satu yang diberi keilmuan, sehingga Imam Nawawi merasa merendahkan diri. Ini adalah salah satu kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan dari Allah Ta'ala, bukan karena Imam Nawawi seperti ini, seperti itu bukan.
Jadi murni kehendaknya Allah Ta'ala. Artinya tidak mensombongkan dirinya. Wa asyhadu an yaksani sapa ingsun anna Muhammadan ing satemene Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Wa asyhadu an yaksani sapa ingsun anna Muhammadan ing satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah alladzi khassahu kang nentokake sapa Allah ing rasul alladzi khassahu kang nentokake ing rasul sapa Allahu Allah taala bijamiil kamalati kelawan sekabehane pira-pira kesempurnaan al-ubudiyyati kang bangsa kawula. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala dan menjadi utusan Allah Ta'ala yang sudah mendapat keistimewaan dengan sifat-sifat kesempurnaan yang keterkaitannya dengan hamba. Jadi berbeda. Allah Ta'ala itu sifatnya sempurna semua. Lah, Kanjeng Nabi juga diberi sifat-sifat yang sempurna oleh Allah Ta'ala, tetapi tetap dengan status seorang hamba, tidak lebih dari itu. Sehingga salah satu penjelasan di sini dari Imam Nawawi, sehebat apapun Kanjeng Nabi, sebanyak apapun umatnya Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi tetap manusia ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu salah satu tugas Kanjeng Nabi setelah kejadian zaman Nabi Isa. Beliau adalah seorang rasul sampai dianggap menjadi Tuhan. Salah satu tugas Kanjeng Nabi itu untuk menghilangkan prasangka seperti itu. Meskipun utusannya Allah Ta'ala bukan berarti itu setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kan tidak. Presiden di presiden, wakil di wakil, nggak akan sama gitu. Tetap yang namanya wakil, menteri dan lain-lain itu semua bawahannya. Ya meskipun kalau sifatnya manusia yo enek cara-cara sing nakal-nakal yo semangga enek yo mbok ngerti kaki jenenge zaman-zamanan. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak ada kekurangan yang sifatnya adalah menjadi keburukan, ketercelaan dari Kanjeng Nabi tidak ada. Memang Kanjeng Nabi ada kekurangan bawaan dari lahir, yaitu umi. Umi itu tidak bisa membaca dan menulis. Ini salah satu kekurangan. Dan tujuannya diberi kekurangan itu bukan karena untuk merendahkan Kanjeng Nabi, bukan. Karena ini dan Kanjeng Nabi dianggap tetap manusia. Zaman Nabi Isa tidak memiliki kekurangan. Moco iso, nulis yo iso, ngurip wong mati yo iso, mukjizat-mukjizatnya banyak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Dan itulah yang dimaksud Kanjeng Nabi tidak ada kekurangan itu di situnya. Meskipun secara kasat mata orang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, itu secara kasat mata adalah kekurangan. Tetapi ketika itu dikaitkan dengan Kanjeng Nabi, itu bukan suatu kekurangan. Memang tugas supaya tidak dianggap sebagai Tuhan. Maksudnya bukan dianggap sebagai Tuhan itu supaya zaman-zaman wong sakniki nang jowo-jowo terlalu menuhankan dunia di antarane. Hidup untuk uang. Kalau tidak punya uang terasa mati. Enek kan bahasa ning ngoten kan yo enek lagi. Urip iki pokoke golek dhuwit, ora duwe dhuwit rasane
urip. Ya memang secara kasat mata bisa jadi seperti itu, tapi yo sebenarnya sangat jauh dari itu. Saakeh-akeh duit nek wis ketiban loro kabeh dientekne pokoke sehat. Saniki awake dhewe sehat, saniki awake dhewe sik normal dan lain-lain lah. Rahmat dan anugerahnya Allah Ta'ala itulah yang menunjukkan ya sebenarnya uang itu bukan apa-apa. Gak usah bukan sak menit ae mawon lah. Bingungnya kaya apa. Terus gak iso rokokan ngoten ae lah. Sing biasane rokokan Enter kata sini. enter Dugi kata sini. dugi ya Pak. Beda. Sing biasanya dulu kebiasaan seperti ini kok gak bisa melakukan kebiasaan nih. Rasanya beda tuh, waduh. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Harus dikai rokok surya 10 pres, nek wis jeneng ketekan loro, sesek dan lain-lain. Alah ya. Mending didol neh. Terus Rasulullah lan mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi mala'a kang wis nebai sapa Allah taala qalbahu ing atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin jalalihi saking keagungane Allah al-a'la kang luhur jalla maha agung sapa Allah wa ala lan maha luhur sapa Allah. Dan Kanjeng Nabi itu sudah diberikan mulai sejak kecil keistimewaan di hatinya mulai sejak kecil. Kanjeng Nabi itu kan mulai sejak kecil sudah tidak dirawat, tidak diasuh langsung oleh ibunya, langsung dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Artinya Kanjeng Nabi mulai kecil itu sudah cara gampangnya wong zaman sakniki wis mondok. Cara gampangnya wong zaman sakniki. Sampai beliau itu mulai umur 2 atau 3 tahun bisa berjalan. Ketika bermain dengan teman-temannya itu tiba-tiba didatangi oleh malaikat itu kan. Kanjeng Nabi dioperasi di waktu itu. Langsung malaikat sing operasi, malaikat Jibril, malaikat Mikail itu langsung dioperasi, hatinya dibersihkan. Nah, anak-anak teman-temannya Kanjeng Nabi waktu kecil itu langsung panik, langsung lapor kepada Halimah Sa'diyah itu Kanjeng Nabi dibedah oleh seseorang begini kuat deh. Ternyata operasi di zaman itu, tapi malaikat. Dan seketika itu ya bingung Halimah Sa'diyah. Setelah dioperasi Kanjeng Nabi langsung dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Saya nggak mampu, khawatir nanti kalau terjadi apa-apa, dikembalikan kepada ibunya lagi. Ini kecil Kanjeng Nabi pun modok. Dan ternyata itu sudah tradisi zaman biyen. Zaman biyen itu pun tradisi. Karena untuk mendapatkan di tanah Arab niku nggih, di tanah khususnya tanah Mekah, lahir Kanjeng Nabi niku teng Mekah, di situ peradaban kota Mekah karena menjadi pusat ekonomi perdagangan. Di situ penduduknya campur-campur. Cara bahasa bahasa Arabnya sudah tidak sesuai dengan nopo bahasanya, dengan tata cara yang baik dan benar. Nah, sehingga Kanjeng Nabi dikirim ke Halimah Sa'diyah itu di antara Mekah dan Madinah tepatnya. Nah, di tempat itu, di pedesaan itu, cara orang Arabnya itu masih murni. Cara bahasa Jawa masih menggunakan bahasa Jawa yang halus-halus, dikirim ke situ supaya nggak terpengaruh. Tujuannya ngoten niku.
perlu kita pahami tradisi mondok niku wis ket biyen sampun enten. Zamane Kanjeng Nabi sendiri, zamane para sahabat. Meskipun zaman sekarang diganggu, diolok-olok, dihina dan lain-lain, bagi mereka yang tidak paham ya biasa perjuangan ini. Wa ayyana hulan retentokake sapa Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihi saking keagungane Allah al asna kang luhur kasara mongko dadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku masruron wong kang den paringi kebungahan mansuron tur wong kang den tulung. Dan Allah Ta'ala sudah menyempurnakan akhlak, sudah menyempurnakan kewibawaan, sudah menyempurnakan karakter Kanjeng Nabi seperti itu tadi, sehingga menjadikan Kanjeng Nabi benar-benar pribadi yang sangat beruntung, benar-benar pribadi yang sangat mendapat pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya Imam Nawawi mendorong di sini Kanjeng Nabi dia tetap sebagai hambanya Allah Ta'ala, sangat mendorong seperti itu. Meskipun banyak orang, banyak hadis, banyak ayat menjelaskan keistimewaan Kanjeng Nabi, keistimewaan itu sebatas paling istimewa di antara ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis pol sak monten iku. Supaya ini tidak salah paham iku wau. Cara napa niku? Kang hadisi adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya itu diajari adab, diajari etika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala juga memberikan kefahaman yang baik untuk saya. Bahasanya Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluarga Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan para sahabat Kanjeng Nabi, wasalikina lan pira-pira wong kang ngambah ala nahjihi ing atase dalani alihi wa ashabihi. Fanalu mongko merkoleh wa ala nahjihi ing atase dalane Kanjeng Nabi. Fanalu mongko merkoleh sapa salikin khairon ing kebagusan wa firon kang sempurna. Nah, di sini Imam Nawawi juga mendoakan kepada para sahabat dan keturunan-keturunan Kanjeng Nabi, dan sampai semua orang-orang yang masih mengikuti ajaran Kanjeng Nabi, didoakan oleh Imam Nawawi supaya mendapat kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna itu artinya dalam segala bidang. Nang agama oke, perekonomian oke, keluarga oke, bahkan nanti sampai akhirat juga bagus. Pun didoakan oleh Imam Nawawi. Ya, semoga kita mendapat apa yang sudah didoakan oleh Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Semoga ketularan pintere Imam Nawawi. Pintere boten karuan. Siku wau lah diantaranya. Imam Nawawi itu ada yang pertama itu di zamannya setelah Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i itu juga ada Imam Nawawi yang juga mazhab Syafi'i. Beliau juga termasuk ulama yang sangat hebat, termasuk ulama yang begitu menjadi inti dalam mazhab Syafi'i. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani ini juga mendapat julukan Imam Nawawi kedua.
Imam Nawawi kedua setelah Imam Nawawi yang termasuk ulama inti dalam madhab Syafi'i itu tadi. Nah, itu salah satu julukane Imam Nawawi Al-Bantani. Terus amma ba'du, mongko ing dalam sakwise mengkono barang kang den sebut fayaqulu mongko dawuh sapa murtaji wong kang ngarep-ngarep ghafrul masawi ing den ngapurane pira-pira keluputan Muhammadun nyatane Muhammad Nawawi bin Umar nyatane Nawawi bin Umar Al-Jawi kang bangsa tanah Jawi. Hadza utawi iki kitab iku syarahun penjelasan wadoktuhu kang ngarang sapa ingsun ing syarhun alal kitabi ing atase kitab al-mustamili kang mengku apa kitab alal mawaidhi ing atase pira-pira pitutur lil alamati kedue wong kang banget alimi al-hafidhi kang hafid asy-syekh kang dadi syekh Syihabuddin nyatani Syihabuddin Ahmad bin Aliin nyatani Ahmad bin Ali ibni Muhammadin ibni Ahmad Asy-Syafi'i kang bangsa madhab Syafi'i asyahiru kang puncara ibni Hajarin kelawan ibni Hajar al-Asqalani kang bangsa tanah Asqalani. Tanah Asqalani itu kang Palestina mriko. Lah Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengarang kitab ini dimulai dari memiliki ide, memiliki inisiatif untuk lebih menjelaskan kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani itu ulama top ya, ulama yang sangat hebat-hebat semua. Kalau Ibnu Hajar al-Asqalani itu ya ulama hebat yang sudah sepuh, yang sudah benar-benar lawas sekitar tahun 700-an Hijriah, sudah sangat lama sekali. Nah, Imam Nawawi ini mendapat ide, mendapat inspirasi untuk lebih menjabarkan apa yang pernah ditulis, yang pernah dikarang oleh Imam Ibnu Hajar itu tadi, sampai beliau mengarang kitab ini. Dan itu asal mulanya menciptakan atau mengarang kitab Nasha'il Ibad dari situ Imam Nawawi. Banyak karangan Imam Nawawi itu sangat banyak sekali. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali itu termasuk salah satu juga yang oleh beliau dijelaskan lebih lebar lagi. Kitabnya namanya Muraqil Ubudiyah, itu lebih menjelaskan lebih detail dari kitab Bidayatul Hidayah. Tapi tetap beliau sebatas membantu supaya lebih mudah memahami kitab Bidayatul Hidayah yang kita kaji kemarin itu. Nah, banyak, antara sekitar 100 lebih lah karangan dari Imam Nawawi niki. Wadah saya itu. Zaman saat ini gaya buku ae siji buah ini sampai 100 punjul, 115-an bahkan lebih lah. Iku ulama Indonesia. Nek cara napa ning ngarani mirang-mirang nih Gus Baha, niku ki kenapa kok Indonesia menjadi salah satu Islam terbesar? Itu bermula setelah kekalahan Islam di tanah Spanyol. Spanyol di tahun 900-an itu negara Islam. Kemudian terjadilah peperangan
Persia pulau-pulau nggak pakai mudeng peperangan nih, sehingga orang Islam di situ kalah. Nah Allah Taala itu nek bahasa Gus Bahak itu cari negara lain yang di situ menjadi inti atau tercipta umat Islam lebih dominan. Nah, mulanya Indonesia ini sing digawe. Nek bahasa Gus Bahak ngoten niku. Oh, Spanyol. Bahasa ini. Jadi ya alhamdulillah termasuk diakui Indonesia ini. Zaman biyen, zaman sakniki ya muncul meneh. Nah, muncul meneh kayak Gus Bahak niku. Muncul meneh. Ya alhamdulillah, artinya generasi-generasi keilmuan seperti itu akan terus ada sebenarnya. Di setiap kurun, setiap zaman itu terus ada, berganti generasi terus ke generasi. Bahkan para wali-wali itu juga ada sebenarnya. Zaman biyen si Abdul Qadir, zaman itu coro paling hebat wali di zaman itu si Abdul Qadir. Sampai ke Indonesia diantaranya kayak Gusmi. Nah zaman-zaman saat ini pun pasti enten yang mengganti, tapi mbuh sopo sing wali-wali murid ini lah mungkin sing ngerti. Jadi kan dia ngerti wali kan semua wali-wali dilatih dan ini wali itu dilatih itu akan terus ada. Cuman kita saja yang memang tidak kelas ya semua tenang. Terus Sumal Misri nuli bangsa Mesir. Ibnu Hajar setelah ke Palestina pindah ke Mesir. Tahomadahu muki nyirami ing tahomadahu muki nyirami ing Ibnu Hajar sapa Allah Ta'ala birahmatihi kelawan rahmati Allah. Amina mugi nyembadani tuan ing donga kula. Lah sampai itu lan ngarani sapa ingsun ing kitab Nasoihal Ibadi ing aran Nasoihal Ibadi. Maknane pira-pira nasihat kawula. Bi bayani alfadin ing dalem jelasake pira-pira lafaz munabihatin kang ngelingake apa alfaz alal isti'dadi ing atase cawis-cawis liyaumil ma'adi krana dinoni bali. Kitab ini fokusnya adalah menjelaskan ada dari hadis, ada dari dawuh ulama, ada dawuh dari para sahabat yang bertujuan dawuh-dawuh itu untuk mendorong kita mempersiapkan diri untuk kelak di hari kiamat. Nanti fokusnya di situ. Kalau yang kita bahas kemarin, kitab yang barusan kita khatam itu salah satu tangga untuk kita mendapat hidayah sehingga kita bisa lebih paham tentang apa itu keilmuan atau pengetahuan kepada agama, sampai nanti benar-benar tahu, benar-benar makrifat, benar-benar bisa mencapai semua itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian didorong dengan kitab ini yang kemarin itu permulaan lah, saat ini kira-kira rodok jeru pembahasannya kira-kira, tapi ya insya Allah sudah bisa kayak mau tenang. Imam Nawawi kan wis ngukur wong Indonesia iki mampuan iki ya rodok gini. Mesti kira-kira Imam Nawawi. Nek pas keadaan gini ya mesti uzur, pas keadaan gini ya alhamdulillah semangat, pas pembukaan alhamdulillah rame, alhamdulillah gitu.
seterusnya alhamdulillah ya tambah rame kan wonten. Amin. Terus diukur lah kali yang kali. Terus bahas alu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al karima kang mulya sapa Allah yang fa'a ing yen to paring manfaat sapa Allah bihi kelawan kitab al muslimina ing para wong muslim wa yas'alahu lan mugi dadekake sapa Allah ing kitab dakhiratan ing simpenan ila yaumiddini tumeka maring dinane piwales dina kiamat. Amin. Mugi nyembadani Tuhan ing donga kita. Itu salah satu tujuane Imam Nawawi. Karangan ulama-ulama zaman dulu itu tidak disimpan, memang disebarluaskan. Sifatnya ilmu itu kan ketika diketahui oleh seseorang, ketika dimiliki oleh seseorang itu kan sifatnya harus disebarkan, tidak disimpan, sehingga sampai beratus-ratus tahun kita bisa mempelajari.